rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala aidan apaan? Ada apa? Kopi ada Bang, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Syekh, guru kita bersama yang tadi telah memimpin pembacaan Ratibul Al-Atas dan juga pembacaan Maulid Sahibul Fadilah wal Barokah, guru kita bersama Al-Maqsud Al-Habib Adnan Al-Atas. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa ditambah-tambah sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan untuk melanggengkan istiqomahnya, membimbing kita bersama dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita mendapatkan keselamatan dunia rawu akhiratnya. Dan juga para masyayikh lainnya, Syekhinal Karim guru saya, guru kita bersama, Al-Ustaz Syahroni, Ustaz Ibnu, Ustaz Arif Fadilah, para masyayikh, para sepuh, ada Bapak Ustaz Hidayat, khususnya aparat pemerintah, ketua RT, ketua RW-nya ada sini ya? Ada ya, Bapak RW, kita doakan mudah-mudahan dalam pemimpinannya diberikan kekuatan oleh Allah, menghantarkan warga masyarakat kampung Keranji Ujung itu keselamatan dunia dan juga sampai di akhiratnya nanti. Khusus sahibul majlis, sahibul maqasid, sahibul hajat, al-maqsud, sahibul fadilah Bapak Riman ya, Rinan, Bapak Rinan beserta ahlul baitnya, dan juga Ananda Nurdin dan juga Ananda Eti yang insyaallah mungkin besok akan mengadakan akad nikahnya. Udah apa belum? Belum. Kita doakan segenap keluarga besar Bapak Rinan dan Umi dan seluruh ahlul baitnya senantiasa ditambah-tambah berkah oleh Allah, hajatannya disukseskan oleh Allah, keperluan dan kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga kita yang hadir ke tempat ini pun tanpa terkecuali, namun mohon maaf para sepuh bini sepuh tidak saya sebutkan satu persatu namanya, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Duduknya dicatat menjadi nilai amal ibadah, pulangnya dari tempat ini tidak dikecewakan oleh Allah, kabul maksud kabul hajatnya, berkah dunia selamat akhiratnya. Ya Rabbal. Saudaraku rahimakumullah, kita ngobrol aja ya. Enaknya sambil ngopi, bari ngopi. Kopinya udah pada adem kali kopinya ya. Dari tadi kita sudah mengikuti acara dari awal, rangkaian doa, betul. Ini kita malam ini termasuk manusia yang beruntung, amin. Tidak gampang Pak bisa duduk seperti ini, tidak gampang. Godaannya masya Allah. Makanya saya mah kalau meriang dikit mah sakit, sembuh Pak. Wah, amin. Meriang dikit mah dibawa ke tempat-tempat seperti ini, pulangnya waras. Saya pernah pulang dari Tasik capek-capek, meriang, waktu itu ada undangan, sayang kalau nggak datang. Saya bilang siapa tahu jadi syifa, jadi obat. Datang ke pengajian, duduk di pengajian dengerin guru saya lagi memberikan mauizah di situ sampai doa. Alhamdulillah Pak. Pulang-pulang tambah parah.
Lah goningan itu ada goningan ya di sini ya. Goningan itu malah tambah parah. Apa doanya yang kurang mustajab? Bukan doanya kurang mustajab, Allah lagi nimang-nimang. Bapak tahu jangkrik enggak? Itu kalau orang lagi ngadu jangkrik kan dipale-pale itu biar puyeng ya. Iya. Artinya apa? Allah lagi nimang-nimang sejauh mana mujahadahnya. Duduk, makanya enggak gampang, saya bilang tadi, enggak gampang mau duduk di tempat-tempat seperti itu kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sering Abah sampaikan di mana-mana ketika Allah mau memuliakan satu tempat, Allah tidak melihat jumlah jamaah. Allah tidak melihat tempat itu lega atau sempit, tidak, saudaraku. Tapi Allah melihat akan memberikan sebuah kemuliaan di suatu tempat apabila di situ ada perbuatan kebajikan yang seperti kita lakukan pada malam hari ini. Kemuliaan akan Allah tumpahkan di tempat ini. Amin. Beruntung Bapak Rinan, ya. Banyak doa, banyak doa. Yakin apa enggak kira-kira? Yakin. Tadi guru kita, masya Allah, udah ngebrus-brus itu doanya. Ngebrus-brus bahasa apa tuh ya? Udah ditumpahin semua ya. Tublakin semua. Oleh karenanya cuma tanamkan sebuah keyakinan. Ya. Dalam sebuah kitab Li'anatul Talibin sering saya menyampaikan. Ini pelajaran dan renungan ma yuthabbitu bihil fuada untuk memperkokoh nilai-nilai keimanan dan keyakinan kepada Allah. Apabila man ijtima'un nas, di situ ada perkumpulan manusia-manusia. Saya yakin yang di sini bukan memetik. Ya, manusia semua kan ya. Wa qiraatil Quran, dibacakan Al-Quran. Ada nggak Al-Qurannya tadi? Semuanya. Al-Fatihah, pembacaan ratib isi kandungan Al-Quran tuh. Law anzalna itu kan Al-Quran. Betul ya? Nah, iya. Wa syarah nabawiyah, dibaca kisah Maulid Nabi, mau Al-Barjanji, Ad-Dibai, Simtudurar dan lain sebagainya, silakan. Atau minimal banget bersolawat kepada Nabi. Ada nggak? Lengkap. Nama guru kita ada yang bimbing. Dibacakan riwayat Nabi, kecintaan kita kepada baginda Rasul. Dan yang terakhir wal aklu makan. Apa katanya? Makan dulu. Di situ ada sesuguhan air putih, ada kacang, ada kopi, ada nggak? Maka di situ dinaungin sama sayap-sayap malaikat. Masya Allah. Untuk apa saudaraku sayap-sayap malaikat menaungi kita? Ya Rob, orang-orang yang ada di halaman rumah Bapak Rinan, ampuni dosa-dosanya. Amin. Kabulkan hajat-hajatnya. Ya Robbal, ya Robbal. Insyaallah. Kayak mudah-mudahan hajatnya ya ini disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tamunya diberkahilah. Ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku rahimakumullah, bicara masalah rumah tangga. Karena besok mau ada akad nikah, gitu ya. Betul. Ini gampang-gampang susah. Gampang dibicarakan, diomongkan, tapi diamalkannya agak susah. Kenapa? Wahai saudaraku, setiap manusia ketika masuk ke jenjang rumah tangga, ataupun orang yang sudah baik pengantin baru ataupun pengantin bari. Pengantin bari kurang sudah mah. Di sini kita semua kumpul pengantin bari semua nih. Bari terasi. Ya. Ada pengantin baru, ada pengantin bari tebas, basing udah basing. Namun semuanya memiliki sebuah keinginan yang sama. Apa sih keinginannya? Mendambakan hidupnya bahagia, tentram di dalam rumah tangganya, selamat dunia, selamat akhir. Itu semuanya harapan kita. Betul ya? Kemarin ngerokok apa? Kita dengerin ngantuk kan. Jadi keinginannya apa itu? Bahagia, tentram dalam rumah tangga, selamat dunia, selamat akhirat. Yang jadi masalah, saudaraku, gimana caranya supaya nilai kebahagiaan itu terjadi kepada diri kita, khususnya buat Ananda Nurdin dan Ananda Eti. Kenapa?
Karena tidak sedikit ketika masuk ke jenjang rumah tangga orang yang meraung-raung hanya lantaran masalah. Betul? Baik masalah ekonomi, masalah anak, masalah usaha, masalah saudara, masalah ini, masalah itu. Gimana caranya supaya nilai kebahagiaan itu terjadi kepada dirinya? Maka kata Nabi, kalau seandainya kita semua mendambakan hidupnya bahagia, tentram di dalam rumah tangga, selamat dunia selamat akhirat, kata Nabi, langkah yang pertama, darun wasi'un ay qalbun wasi'. Langkah yang pertama, milikilah rumah, biarpun gedong, yang penting bagus. Cocok nggak kira-kira? Cocok apa nggak kira-kira? Jadi kalau pengen hidup bahagia, tentram dalam rumah tangganya, selamat dunia selamat akhirat, milikilah sebuah rumah, biarin gedong yang penting bagus. Pengen semuanya ya. Yang jadi pertanyaan, rumah yang mana, Bah? Apa rumah ini? Ini rumah sementara, wahai saudaraku. Kenapa? Kalau sekedar rumah sementara berupa dunia, tidak jadi jaminan orang bisa hidup bahagia. Betul? Banyak orang yang cek urang Sunda mah hirup nabru, dijorok bro, dipantok, ngalayah di tengah imah, serba ada. Tapi di ujung kehidupannya ada di teralis besi. Ada enggak? Apakah itu ciri-ciri orang yang bahagia? Lalu yang dimaksud dengan rumah di sini rumah yang bagaimana? Yang dimaksud rumah di sini kata Nabi, maka qalbul mukminin baitullah. Jadikan hatinya umat Islam, hati kita menjadi rumahnya Allah. Kalau hati kita sudah menjadi rumahnya Allah, maka nilai kebahagiaan bukan di harta, nilai kebahagiaan bukan di pangkat, di jabatan berupa dunia, tapi nilai kebahagiaan adanya di dalam hati kita masing-masing. Gimana caranya? Qalbul mukmin baitullah, jadikan hati kita hati yang tenang, jiwa yang lapang. Kalau hati tenang, jiwa lapang, insya Allah hidup akan datar-datar saja, saudaraku. Ketika disanjung, tidak akan bengkak hidung, dihina, nggak bakalan merah muka. Artinya, ketika kita menjalankan rumah tangga, dipupuk dengan harta banyak, nggak bakalan dipakai sombong kepada orang lain. Ketika dihina, nggak bakalan merah muka. Ketika keterpurukan di dalam menjalankan rumah tangga, nggak bakalan berkeluh kesah. Karena orang kalau sudah banyak berkeluh kesah, berarti menandakan ketidakriduannya dengan keputusan Allah. Kenapa? Kita harus memiliki hati yang tenang, jiwa yang lapang, agar kita qanaah. Artinya apa? Menerima apa adanya atas keputusan dari Allah. Kewajiban kita hidup di alam dunia, banyakin usaha, banyakin doa, berikhtiar, berupaya sesuai dengan bagian masing-masing, maka keseluruhannya pasrahkan semuanya kepada Allah. Qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya atas keputusan Allah. Ketika nanti masuk ke jenjang rumah tangganya, nih Ananda Nuri dan Ananda Eti, termasuk kita yang lagi menjalankan. Baik senang susahnya ada, tidak ada lapang sempitnya. Kenapa alasannya? Karena hidup bukan mau kita, hidup maunya Allah. Hidup bukan mau kita, tapi hidup maunya Allah. Kalau hidup mau kita, Pak, ini yang kumpul di tempat ini pasti maunya kaya. Benar? Ada orang yang mau miskin? Nggak ada kan? Karena hidup maunya Allah, wis, jalanin aja sesuai dengan air mengalir. Sesuai dengan air mengalir, sesuai dengan bagian masing-masing. Cari keberkahan di tempat-tempat seperti itu. Yang dagang dengan perdagang, yang tani dengan pertanian, kantor dengan kantorannya. Sesuai dengan bagian masing-masing, jalanin aja. Karena hidup tak pernah mesan kepada Allah. Oleh karenanya untuk mencapai puncak nilai-nilai kebahagiaan harus ditopang. Kata Nabi, antakuna zaujatuhu sholihatan. Maka suami harus menjadi suami yang soleh. Istri pun harus menjadi istri yang soleh. Ini mudah-mudahan nih istri-istri kita itu yang solehah apa ya? Ya Rabbal. Apa sih ciri-ciri suami yang soleh?
Ciri-ciri suami yang soleh, membimbing, melindungi, mengayomi keluarga.